Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sampaikan salam Pancasila. Sekarang saya menyampaikan peninjauan kembali atas putusan perkara. Jadi peninjauan kembali diatur dalam pasal 263 sampai 270 KUHP. Jadi perkara yang ditinjau ini juga sudah putus, sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Jadi perkara itu ditinjau kembali. Apa syarat-syaratnya supaya perkara itu bisa ditinjau kembali? Jadi perkara yang bisa ditinjau kembali itu adalah perkaranya itu sudah diputus hakim, tetapi dalam putusan itu terbukti, dihukum dia. Kalau putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, tidak boleh mengajukan peninjauan kembali. Yang bisa mengajukan peninjauan kembali hanya perkara yang diputus hakim terbukti, soal berapa tahun dan sebagainya. Yang bisa mengajukan peninjauan kembali itu adalah si terpidana yang sudah dihukum hakim itu dan ahli warisnya. Jadi ada dua yang bisa mengajukan peninjauan kembali, si terpidana dan atau ahli warisnya. Nah, ini yang bisa mengajukan peninjauan kembali. Tidak boleh setiap orang mengajukannya, hanya itu. Jadi yang lagi perkara itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Jadi putusan pengadilan itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, tidak ada lagi banding kasasinya. Jadi hanya ditinjau kembali. Jadi makna peninjauan kembali ini adalah pemeriksaan ulang karena adanya barang bukti baru atau novum. Jadi mungkin waktu disidangkan dia barang bukti ini, alat bukti ini belum ada. Mungkin kalau ada tadinya alat bukti itu, mungkin perkara itu bisa bebas, tidak dihukum. Tetapi baru muncul kemudian adalah bukti. Sehingga dengan ada alat bukti yang baru ini, yang disebut novum, maka diperiksa ulang perkara itu. Apakah nanti itu bebas atau tidak tergantung daripada hakim. Jadi dalam pengajuan peninjauan kembali, perkara peninjauan kembali tidak dibatasi waktu pengajuannya. Kapan pun bisa, asal sudah putus dalam seminggu dan 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, bisa diajukan kembali. Diajukan ke Mahkamah Agung. Jadi pengajuan peninjauan kembali itu diajukan ke Mahkamah Agung. Bukan ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan tinggi, pengajuan peninjauan kembali. Peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung. Dalam putusan peninjauan kembali itu juga tidak hukuman hakim nanti tidak boleh melebihi dari putusan hakim sebelumnya. Umpamanya pemutusan hakim sebelumnya 5 tahun. Jadi kalau peninjauan kembali tidak boleh lebih dari 5 tahun, 6 tahun tidak boleh. Tapi kalau turun dari 5 tahun boleh. Jadi peninjauan kembali tidak boleh melebihi hukuman sebelumnya. Tetapi kalau kurang boleh. Apakah jadi 5 tahun tadinya dihukum, kemudian setelah ditinjau kembali bisa turun 3 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Tergantung hakim yang memutuskannya. Jadi putusan peninjauan kembali ini, perkara yang sudah punya kekuatan yang pasti tadi, itu tidak ada penggantian pelaksanaan putusannya. Jadi kalau sudah diputus hakim, tinggal masuk dia penjara, menjalani hukuman itu sambil menunggu di penjara, sambil mengadukan peninjauan kembali. Jadi tidak membebaskan dia dari hukuman itu, pelaksanaan putusan hakim tidak. Walaupun sudah putusan hakim yang sudah kekuatan pasti, tetap dilaksanakan. Kemudian dia bisa mengajukan peninjauan kembali dan juga dia bisa sambil melaksanakan putusannya, melaksanakan putusan hakim di penjara, dan juga bisa mengajukan peninjauan kembali. Jadi kalau nanti ada perkara yang ditinjau peninjauan kembali ini, ternyata si terpidana ini yang mengajukan peninjauan kembali meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia, ini tergantung daripada ahli warisnya. Apakah meneruskan perkara itu atau tidak. Karena si terpidananya sudah meninggal dunia.
Jadi itu. Jadi tidak boleh, karena dari awal juga peninjauan kembali itu bisa dilakukan terpidana maupun ahli warisnya. Jika kalau sudah meninggal si terpidana, tergantung daripada si ahli warisnya bisa diajukan lagi atau tidak. Mau nggak dia mengajukan lagi atau tidak? Tidak masalah. Kedua, peninjauan kembali ini hanya 1 kali saja. Tidak ada peninjauan kembali sampai peninjauan kembali sudah putus hakim, tinjau lagi kembali, putus hakim tinjau lagi kembali. Tidak boleh itu. Peninjauan kembali hanya dilakukan 1 kali saja. Sekali dia juga peninjauan kembali, tinggal 1 kali saja menunggu putusan hakim. Jadi jangan kita berulang-ulang melakukan peninjauan kembali, dan juga seterusnya demikian. Ya, karena peninjauan kembali tujuan intinya itu karena adanya ditemukan alat bukti baru atau novum, sehingga dia lakukan pemeriksaan lagi ulang perkara itu. Karena ada alat bukti baru ini, bisa bebas bisa tidak, tergantung daripada putusan hakim nanti penilaiannya dalam perkara ini. Sekian dan terima kasih.